Oke, baru saja selesai pertandingan Arsenal melawan Sporting di Champions League. Hasil akhir draw 0-0, Arsenal unggul agregat 1-0 sehingga Arsenal lolos dan lanjut ke semifinal melawan Atletico Madrid. Ya, pertandingan yang kalau dilihat secara outcome mungkin orang-orang bakal bilang membosankan, tapi menurutku Arsenal secara performa membaik dibandingin match-match sebelumnya. Ya seperti biasa, aku bilang Arsenal itu nggak unggul secara penyerangan, entah karena sistem, strategi atau pemain. Cuma yang selalu aku minta ke Arsenal itu adalah defendingnya. Selama defendingnya solid, unggul 1-0, 2-0, dan di hari ini hasilnya draw, itu udah cukup karena mereka udah dapetin keunggulan di away match-nya waktu di Sporting. Aku bilang ini performa yang profesional dari Arsenal. Attempt mereka untuk menyerang ada, tapi di menit-menit akhir saat mereka udah tahu oke, Sporting nggak sengebut itu, Arsenal bisa pelan-pelan bisa ngerem. Dan aku ngomong tadi juga emang di awal lebih kepengen ngegolin, tapi makin lama gamenya jalan aku juga mikir ngapain buru-buru juga, mending main santai, main profesional. Kita unggul, kita nggak perlu yang ngebut, kita pancing aja musuhnya, kita kontrol pertandingan, dan kalau mereka nggak bisa ngegolin ya udah defend aja, nggak masalah menurutku. Dan akhirnya itu yang mereka lakukan sampai menit terakhir, dan menurutku nggak masalah. Jadi secara permainan nggak terlalu banyak kritikan menurutku ya. Jadi ya memang kalau secara entertainment value nggak terlalu menyenangkan, nggak terlalu menghibur. Cuma menurutku lagi-lagi performa yang profesional dari Arsenal. Babak pertama penyerangan cukup intens dari Arsenal, banyak attempt buat maju, dan menurutku banyak attempt yang bagus untuk maju. Subimendi di match ini menurutku juga sedikit berubah, banyak umpan yang dipaksain untuk umpan maju dan untungnya dapet. Terus ada beberapa momen Subimendi coba untuk menggiring bola, progresif ke depan menggiring bola saat dapat space di tengah, dan itu menurutku sebuah perubahan yang refreshing dari permainan Arsenal. Declan Rice masih biasa karena kayaknya Rice emang nggak sejago itu untuk putar balik badan terus buat giring ke depan. Dia harus benar-benar space depannya kosong baru mau maju ke depan. Cuma kalau Subimendi tadi ada beberapa momen yang menggiringnya itu dipaksain. Jadi maksudnya attempt majunya itu masih, walaupun nggak sebagus itu, dia paksain untuk maju, dan terbukti berhasil. Beberapa kali dia attempt buat maju, buat giring bola itu masih bisa. Jadi entah kenapa kok selama ini mainnya selalu passing first itu, dan passing firstnya ke belakang atau ke samping, padahal dia punya potensi untuk main di midfield, turun putar balik badan, habis itu giring bola ke depan, baru cari momen untuk passing ke depan. Jadi itu positif yang aku lihat tadi. Secara Gabriel sama Saliba untuk build up-nya itu, Gabriel tadi bagus sih. Beberapa kali passing aku lihat ada passing through pass yang di sebelah kiri itu menurutku bagus. Cuma nggak berbuah hasil apa-apa. Sedangkan Saliba tadi aku perhatiin sih nggak terlalu banyak involvement untuk progresif. Yang menurut tadi positif juga itu salah satunya Mosquera. Sebelum match ini, waktu kalah ngelawan Bournemouth, aku bilang Ben White sama Subimendi yang perlu diganti, dan untungnya Ben White diganti sama Mosquera, dimana Mosquera mainnya menurutku bagus banget, sangat bagus banget. Pertama dari defending, aku nggak pernah ingat tadi dia kewalahan ngelawan wingernya Sporting. Dan yang kedua, dia bantu banget untuk penyerangannya Madueke di depan. Dia cari spot
di half space-nya antara striker Gyökeres sama Madueke, sering sering berada di antara winger sama striker, dan itu secara nggak langsung bikin overload yang akhirnya Madueke lebih banyak space waktu ngelawan wingback-nya Sporting, dan sering banget kayak gitu Mosquera. Dan dia juga sering bantu untuk progresif ke depan, entah sprint ke depan, nggak sprint, maksudnya lari buat bikin space belakang, atau kalau nggak gitu maju dan giring bolanya banyak banget sih Mosquera. Jadi next match harusnya menurutku pasti Mosquera dipakai lagi sih, soalnya bagus banget untuk progresif bola, dan secara defending dia menurutku lebih solid daripada Ben White. Cuma kalau berharap kayak assist atau crossing menurutku nggak bisa sih di Mosquera. Cuma tapi dribblenya bagus menurutku, dribble dan kontrol bolanya tadi bagus, giring bolanya nggak kelihatan kayak gampang direbut setidaknya. Ya Timber juga kayak gitu sih sebenarnya, tapi Timber masih cedera, dan menurutku next match Mosquera harus starting di sebelah kanan sih, di back kanan. Ya overall Arsenal permainannya di awal mungkin condong lebih ke condong lebih main bola lambung, dan untungnya dapat karena second ball-nya selalu dapat, untungnya lebih dominasi lah daripada match sebelumnya yang Gyökeres cibiannya sendiri. Ini sekarang lebih banyak covernya, sehingga saat bolanya lepas dari Gyökeres itu ada yang bisa ngambil bolanya. Sedangkan kalau waktu build up dari belakang, Arsenal lebih solid juga karena di belakang dibantu sama Mosquera buat build up. Jadi dua strategi yang diterapin Arsenal menurutku tadi di game ini berjalan. Build up dari belakang lewat distribusi bola dari Raya atau lewat Mosquera. Yang aku sering lihat itu dari Mosquera. Kalau dari sisi kiri Nkapie masih nggak terlalu banyak sih menurutku. Terus kalau long ball, walaupun Gyökeres gak dapat bolanya, itu sering banyak yang nangkep itu dari Eze. Seingatku kalau Zubimendi sama Rice gak seberapa sih, tapi Eze sama wingernya yang sering bantui untuk dapat second ball-nya. Jadi itu makanya akhirnya tadi kelihatan kayak walaupun diumpang lambung sama Raya terus jadi sia-sia karena di overturn. Nggak sering terjadi lah tadi. Makanya aku bilang ini performance yang memang kayaknya kalau dilihat dari gol kayaknya nggak bagus-bagus banget, cuma standarnya Arsenal yang bermain technical, possession, dan juga control the game itu kerasa menurutku balik. Akhirnya Arsenal bisa kontrol permainannya setidaknya. Yang mungkin bisa dibilang lawannya Sporting nggak sefisikal waktu di Premier League, tapi menurutku Sporting malah fisikal banget sih permainannya. Jadi itu secara yang kurang di game ini kurang klinikal aja sih menurutku. Kurang klinikal, pemain depannya kurang, ada beberapa momen untuk shoot on target aja nggak dapet, itu yang sedikit eman sih. Cuma ya udahlah ya. Jadi untuk rating pemainnya dari belakang, Raya tadi beberapa kali umpannya sedikit nggak pas ya. Ya tapi kalau pemain yang paling banyak passing itu kipermu, ya kurang lebih kesalahannya bakal muncul di dia. Tapi untungnya tadi nggak ada yang kejadian yang bikin kebobolan. Akhirnya Raya juga nggak perlu banyak bikin save sih tadi. Kayak attemptnya Sportingnya nyaris nggak ada menurutku. Kayak aku dengar dari komentatornya ya, kayak kesannya Arsenal itu yang jelek di game ini, padahal Sporting loh nggak bikin apa-apa. Oke, kena tiang terus mau ngapain? Itu off target anggapannya, nggak on target menurutku. Sedangkan kondisinya Sporting yang sedang ketinggalan, jadi kan harusnya malah yang lebih attacking kan harusnya Sporting, kok malah Arsenal yang dituntut untuk jadi lebih attacking. Jadi ya udahlah ya. Terus dari back, Gabriel sama Saliba solid, tapi menurutku Gabriel lebih unggul dikit di game ini secara defending sama secara passing, distribusi bola. Tadi Saliba kayaknya juga sempet kasih bola yang cukup berbahaya untuk counternya Sporting, tapi untungnya nggak jadi gol. Nkapie, ya ini salah satu yang menurutku mungkin kayak sedikit orang-orang nggak bakal notice perbedaannya sama Miles Lewis Kelly. Cuma secara defending kita lebih aman banget sama Nkapie secara defending. Aku nggak pernah inget dia kelewatan sama sekali, nggak ada. Dan itu
sering dibiarin aja, soalnya emang nggak ada momen-momen yang brilian dari Nketiah dalam penyerangan, tapi secara defense dia yang bikin kita lebih aman di belakang. Mascara tadi aku udah komen, solid secara defending dan sangat progresif, membantu penyerangannya Arsenal. Rice, ya ini pertandingan yang cukup biasa aja buat Rice. Aku nggak sukanya Rice sekarang delivery crossingnya kok kualitasnya menurun banget. Tadi dari 3 pemain yang crossing buat corner, ada Madueke, Rice sama Max Dauman. Menurutku yang paling bagus Max Dauman, dan Rice malah menurutku jelek banget. Masih mendingan punyanya Madueke crossingannya. Jadi entah kenapa crossingannya sekarang lagi jelek banget Declan Rice. Dan ya yang bisa dibilang positif dari Declan Rice adalah defendingnya bagus. Cuma lebih dari itu sih nggak ada yang bisa dikomentar. Terus Subimendi menurutku positif banget hari ini, secara progresif, kontrol bolanya sama passingnya itu solid semua, dan menurutku yang progresifnya malah lebih meningkat karena dia maksain untuk pegang bola, giring bola ke depan, dan cari umpan-umpan yang lebih beresiko ke depan. Karena tadi menurutku banyak banget umpan-umpan yang lebih beresiko dibandingin match-match sebelumnya. Bahkan tadi aku sempat komenin di match di babak pertama itu, Subimendi berani banget buat umpan-umpan ke depan itu, padahal lebih beresiko. Tapi ya kualitasnya Arsenal, pemainnya Arsenal sebenarnya mumpuni untuk kontrol bola-bola yang lebih beresiko itu. Cuma entah kenapa kok nggak berani aja sih menurutku, yang bikin mentalnya pemainnya Arsenal itu jadi rada jeglok aku ngomongnya. Terus secara penyerangan Martinelli, ya selesai Martinelli ini aku nggak ada inget kontribusi penyerangan yang apa sih sebenarnya. Dia kontribusinya menurutku yang aku inget malah defendingnya, yang sempat ke counter itu, terus habis itu dia sprint ke belakang. Tapi lebih dari itu gak banyak sih jujur aja. Kebanyakan tadi yang bagus di match ini Noni Madueke sih secara penyerangan. Banyak dapat momen dribble, banyak ngelewatin musuh. Cuma ya itu, saat chance untuk shootnya datang dan dia ambil, kayak jarang on target, kayaknya nggak ada on target juga. Jadi finishingnya ya, tapi masalah lama sih ini sebenarnya. Cuma ya masalah yang nggak bisa dibiarin terus sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Untungnya defense-nya Arsenal di match ini sangat solid sehingga bisa lolos dengan agregat 1-0. Terus Gyökeres ini yang aman sih. Ini salah satu yang aman juga. Gyökeres banyak banget dapat chance, tapi attempt untuk tembakannya itu nggak ada yang target. Ini dia keseringan emang banyak ngontrol dulu sebelum nge-shoot sih. Padahal kalau dia bisa langsung first time shot, mungkin chance-nya lebih bagus. Soalnya kalau dia kontrol itu kasih waktu ke defender buat ngeblok range tembakannya, jadi lebih sempit lah sudut tendangannya. Cuma dia selalu pertama maksain kaki kanan, terus kedua dia mesti kontrol bolanya dulu. Jadi ya mungkin dari tipe pemainnya kayak gitu. Tapi ya udahlah, untungnya nggak costly lah untuk di game ini. Emang di game ini aku bilang defense solid, penyerangan seperti biasa, kayak gitulah ngomongnya kalau harus di summarize. Jadi secara penyerangan menurutku Madueke yang paling bagus di match ini. Ya secara dia create chance lebih banyak, dribbling musuh buat bikin space sama ya buat bikin chance lah. Entah dia yang bisa nge-shoot atau dia kasih bolanya ke orang lain. Terus Eze, kelupaan Eze menurutku tadi seperti biasa. Sebenarnya kalau Eze main, Arsenal tuh lebih normalnya ya, lebih progresif ke depan dan attempt-nya lebih beresiko secara passing. Dan tadi terbukti ya dengan adanya Eze di tengah, di midfield, Arsenal attempt untuk maju progresifnya itu lebih naik menurutku. Ya overall pertandingan solid, cuma seperti biasa kurang secara attacking, dan menurutku nggak masalah.
selama fondasinya di defend itu kuat, ya gol di depan itu bisa dicari lah menurutku. Mungkin ini filosofi yang sangat berkebalikan sama Munchen ya kalau aku mengira ya. Tapi next match kita lawan Atletico Madrid, harusnya Arsenal bisa menurutku bisa menang kalau secara kualitas tim ya. Tapi ya mungkin yang bikin lebih berat ke Atletico Madrid adalah secara attacking Atletico Madrid lebih bagus daripada Arsenal. Dan sedangkan secara defense menurutku ya di Eropa dua yang tersolid itu ya dari Atletico Madrid sama Arsenal. Tapi yang nggak tahu nanti apa hasilnya, karena menurutku di bracket kiri ini penyerangan yang paling optimal, sedangkan di bracket kanan adalah defense yang paling optimal, dimana attackingnya itu secara PSG sama Munchen itu paling menakutkan secara attacking. Tapi Arsenal sama Munchen itu dua tim yang defense-nya selalu solid menurutku. Ya Arsenal, sebagai fans Arsenal kita lihat sendiri di EPL sedikit ngedrop, tapi ya ini semoga jadi dorongan yang kuat sih, karena secara permainan aku ngomong bagus, jadi mereka harus sadar kalau ini performance yang bagus walaupun nggak dapetin gol, dan bawa mental itu ke pertandingan City biar mereka lebih siap melawan City. Untuk pemain pengganti tadi ada Gabriel Jesus, Max Dauman, terus Trossard, sama udah itu ya. Trossard menurutku jelek banget, dia dapet yang beberapa kali passing sama dribblingnya masih kurang banget. Tadi sempat yang dia lolos itu di counter sama David Raya, bisa-bisanya bolanya lepas, itu parah banget sih. Trossard kayaknya susah banget kembali ke performa waktu di awal musim. Jadi rada dilema sebenarnya. Di sebelah kiri ini Martinelli nggak lagi yang on fire juga, tapi Trossardnya juga lagi jelek banget. Jadi mau ngandalin siapa? Itu udah repot sih sebenarnya. Gabriel Jesus menurutku tadi lumayan solid sebagai pemain pengganti ya, sebagai pemain cadangan. Terus ya dia nggak banyak dapat chance, tapi kayak dribblingnya tadi masih bagus menurutku, nggak banyak kelepasan. Jadi ya performa yang rata-rata lah untuk Gabriel Jesus. Kai Havertz tadi menurutku ya nggak banyak momen juga sih kalau dari Kai Havertz, tapi aku lebih seneng kalau Kai Havertz di depan gantiin Gyökeres. Untungnya tadi nggak dipaksain buat Kai Havertz main di tengah. Ya mungkin waktu Gabriel Jesus masuk, tapi setelah itu kan permainannya rada geser ke defending aja. Masih rata-rata lah aku anggap Kai Havertz. Max Dauman, crossingannya Max Dauman ini bagus banget ternyata. Aku lihatnya lebih bagus daripada Rice sekarang. Jadi ngincer back post-nya dapet, dan dari ketinggiannya itu menurutku pas banget. Ini biasanya padahalnya dikasih sama Rice tapi lebih banter tendangannya. Kalau Max Dauman lebih terarah sekarang. Dan aku mending crossingnya terarah daripada powerful. Sayangnya Declan Rice kurang terarah akhir-akhir ini. Kayak tadi ada chance dari Max Dauman corner, terus Trossard bener-bener kosong. Itu kalau on target goal tuh. Cumanya kena tiang, tapi ya udah biarin. Nggak terlalu penting. Tapi kalau misalnya ya secara corner dari kanan berarti anggapannya sih bagus-bagus ya. Dari Madueke sama Max Dauman masih bagus, tapi sebelah kanannya Gyökeres Declan Rice itu masih menurun banget akhir-akhir ini. Ya, next match lawan City. Mungkin momen yang penting, tapi menurutku keunggulan masih ada di Arsenal. Jadi sebenarnya harusnya pressure-nya bukan di Arsenal sih sebenarnya. Tadi aku lihat klipnya Daniel Sturridge kalau ngomong ini bukan match pentingnya Arsenal. Iya penting buat ngedropin City, tapi bukan Arsenal yang harus ke pressure buat menang. Itu harusnya di City, karena City yang ngejar bukan Arsenal. Jadi ya semoga aja mentalnya pemain Arsenal itu bisa perhatiin kalau ini loh bukan
bukan tanggung jawabnya mereka buat menangin. Ya tanggung jawab mereka untuk menangin Liga Premier League, tapi bukan mereka yang seharusnya ngejar. Jadi jangan sampai ke pressure, bikin tenang mental dulu, control the game. Kalau perlu control the game, tapi kalau bisa tunjukin kalau kualitasnya mereka itu ada. Dominasi bola, dominasi permainan, possession, terus habis gitu defense yang solid, dan second ball, menangin second ball. Masalah dapat gol atau enggak, aku nggak peduli. Yang penting Arsenal mainnya bagus. Walaupun jelek, amit-amit Arsenal kalah melawan City. Kalau mereka performanya bagus, menurutku bisa jadi tapaan lah. Oh, walaupun Arsenal mainnya jelek, walaupun Arsenal kalah di pertandingan lawan City, sebenarnya mereka main solid. Kalau mainnya jelek, mentalnya nggak kuat, possession nggak dapet, kualitasnya nggak kelihatan, teknikalnya, terus sering banyak salah passing atau sering banyak kelepasan, terus City menang, aduh, itu pasti mental banget sih permainan Arsenal. Jadi tunjukin di Etihad kualitas permainannya mereka, kualitas pemainnya juga, dan strategi juga. Sebenarnya Arteta lo bagus banget sebenarnya. Cuma ya mungkin itu sih, banyaknya kelelahan aja sih pemainnya. Datang ke Etihad, tetap tenang, mainkan permainanmu, tunjukkan bahwa kamu itu pantas berada di paling atas, di table paling atas. Karena secara kualitas dapat, secara strategi dapat, ya secara overall lah pantas di atas. Tunjukkan keberanian itu. Ya kita tunggu match selanjutnya lawan City di Etihad.